Cina mendesak Jepang untuk mengakui kejahatan perang masa lalunya dan menghentikan glorifikasi agresi militer menjelang peringatan 80 tahun kemenangan dalam perang antifasis. Cina menilai upaya Jepang menutupi sejarah dan memperkuat militer menimbulkan kekhawatiran regional, serta mempertanyakan komitmen Jepang terhadap perdamaian. Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, mengecam Amerika Serikat atas pengerahan kapal perang dan kapal selam bertenaga nuklir ke Karibia yang disebutnya melanggar perjanjian Tlatelolco. Ia menilai langkah Washington ini sebagai bentuk diplomasi kapal perang dan bagian dari tekanan terhadap pemerintahannya. Tank dan pasukan Israel terlihat di dekat perbatasan Gaza pada Kamis 28 Agustus. Sementara kepulan asap membumbung dari wilayah tersebut. Pesawat tempur dan artileri Israel menghantam kawasan timur dan utara kota Gaza, seiring janji para pemimpin Israel untuk melanjutkan pencaplokan besar-besaran. Militer Israel menyatakan pasukannya kembali beroperasi di Jabalia dalam beberapa hari terakhir untuk menghancurkan terowongan dan memperkuat kendali wilayah. Operasi itu, kata militer, akan memungkinkan perluasan serangan ke area lain serta mencegah Hamas kembali beroperasi. Awal bulan ini, Israel telah menyetujui rencana merebut kota Gaza yang digambarkan sebagai benteng terakhir Hamas. Namun, serangan penuh diperkirakan baru dimulai dalam beberapa pekan ke depan, memberi waktu bagi mediator Mesir dan Qatar untuk mencoba melanjutkan perundingan gencatan senjata. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, berjanji akan meneruskan ofensif meski ditentang komunitas internasional yang khawatir dengan situasi kemanusiaan. Ia bahkan menyebut kota Gaza akan diratakan jika Hamas tidak menyetujui syarat Israel untuk mengakhiri perang dan membebaskan seluruh sandera. Menanggapi hal itu, Hamas menuduh rencana Israel membuktikan bahwa Tel Aviv tidak serius dalam perundingan. Hamas menegaskan bahwa gencatan senjata merupakan satu-satunya cara untuk membebaskan para sandera dan menyalahkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas keselamatan mereka. Perbatasan Gaza dipenuhi oleh tentara Israel serta tank pada Kamis 28 Agustus 2025. Dalam lokasi tersebut, situasi dipenuhi oleh kepulan asap dari kota Gaza. Diketahui, pesawat serta tank Israel telah melakukan penyerangan pada pinggir timur dan utara kota Gaza. Serangan-serangan tersebut akan terus dilakukan. Hal itu sebagaimana yang dikatakan oleh para pemimpin Israel. Pada hari Minggu, militer Israel telah melakukan pertempuran kembali di daerah Jabalia.
Pertempuran tersebut dilakukan untuk membongkar terowongan militan dan merebut kendali atas daerah tersebut. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyebut akan terus melanjutkan serangan. Kecuali Hamas telah menyetujui untuk mengakhiri perang sesuai dengan persyaratan yang ada, serta pembebasan para tahanan sandera. Kemudian Hamas turut menjawab terhadap tindakan yang dilakukan Israel. Dengan menyebut rencana mengambil alih Gaza berarti menunjukkan ketidakseriusan Israel dalam bernegosiasi gencatan senjata. Pemerintah Australia mengusir Duta Besar Iran Ahmad Sadeghi dari Canberra dengan tuduhan keterlibatan dalam serangan di Sydney dan Melbourne, sekaligus memicu ketegangan diplomatik dengan Israel yang mengklaim ikut campur dalam keputusan tersebut. Canberra pada Selasa 26 Agustus 2025 resmi memerintahkan Duta Besar Iran Ahmad Sadeghi untuk meninggalkan Australia dalam 7 hari. Langkah ini diambil setelah pemerintah menuding Iran berupaya menutupi keterlibatannya dalam serangan di sebuah restoran halal di Sydney serta sinagog Adas di Melbourne pada tahun lalu. Keputusan tersebut menjadi pengusiran pertama terhadap seorang dubes Iran sejak Perang Dunia II. Sementara itu, Israel langsung merespon dengan menyebut keputusan Australia dipengaruhi oleh permintaan Tel Aviv. Juru bicara pemerintah Israel, David Mencer, bahkan mengklaim Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara langsung mendorong Australia untuk bertindak. Ia menilai hubungan Israel dan Australia yang sempat memburuk telah teratasi berkat campur tangan Netanyahu. Pemerintah Australia menolak keras klaim itu. Menteri Dalam Negeri Tony Burke menegaskan keputusan pengusiran dibuat tanpa intervensi pihak manapun. Ia juga menyebut tuduhan Israel sebagai omong kosong dan menyatakan pemerintah sedang mempertimbangkan langkah balasan. Ketegangan ini muncul di tengah hubungan diplomatik Australia dan Israel yang kian panas. Sebelumnya, Netanyahu mengecam Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dengan menyebutnya lemah dan pengkhianat Israel karena mendukung pengakuan negara Palestina. Meski demikian, Canberra menegaskan tetap akan mengumumkan pengakuan resmi terhadap Palestina di sidang umum PBB bulan depan. Keputusan ini dilakukan bersama dengan Prancis, Inggris, Kanada, Portugal, serta sejumlah negara lain yang memiliki sikap serupa.
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, pada Rabu 27 Agustus mengecam keras langkah Amerika Serikat yang ia sebut sebagai bentuk diplomasi kapal perang. Maduro menuduh Washington melanggar perjanjian Tlatelolco yang melarang keberadaan senjata nuklir di Amerika Latin dan Karibia setelah Amerika Serikat mengirim kapal selam bertenaga nuklir ke wilayah tersebut. Sebelumnya, pada Senin 25 Agustus, Amerika Serikat mengerahkan tambahan armada laut ke Karibia Selatan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menghadapi ancaman dari kartel narkoba Amerika Latin. Kapal perang yang dikerahkan termasuk USS Lake Erie, kapal penjelajah berpeluru kendali, dan USS Newport News, kapal selam serang cepat bertenaga nuklir. Kedua kapal perang tersebut diperkirakan tiba di kawasan Karibia pada awal pekan depan. Trump telah menjadikan pemberantasan kartel narkoba sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya. Upaya ini juga terkait dengan kebijakan lebih luas untuk menekankan arus migrasi dan memperkuat keamanan di perbatasan Amerika Serikat. Pemerintahan Trump menuduh Maduro bekerja sama dengan kelompok kriminal seperti Tren de Aragua asal Venezuela dan kartel Sinaloa dari Meksiko. Pemerintah Amerika Serikat bahkan menawarkan imbalan sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 816 miliar rupiah bagi siapapun yang bisa memberi informasi dan menangkap Maduro. Pemerintah Cina menyerukan agar Jepang secara serius merenungkan kejahatan perang masa lalunya dan menghentikan segala bentuk glorifikasi terhadap agresi militer. Seruan tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Cina, Hong Lei, dalam konferensi pers menjelang peringatan 80 tahun kemenangan Cina atas Jepang. Hong menyatakan bahwa sikap terhadap sejarah merupakan ujian moral bagi Jepang di mata komunitas internasional. Ia menegaskan upaya sebagian pihak Jepang yang berusaha menutupi bahkan membela pelaku kejahatan perang adalah ancaman terhadap ketertiban dunia pasca perang dan perdamaian. Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyoroti kebijakan keamanan Jepang yang dinilai semakin ofensif.
Kenaikan anggaran pertahanan, pelonggaran ekspor senjata, serta upaya perluasan kapabilitas militer disebut menimbulkan kekhawatiran di kawasan. Langkah tersebut menurut Hong menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen Jepang terhadap pembangunan perdamaian. China akan menggelar parade militer besar-besaran pada 3 September mendatang di Beijing sebagai bagian dari peringatan Hari Kemenangan. Sebanyak 26 pemimpin negara dikabarkan akan menghadiri acara tersebut atas undangan Presiden Xi Jinping. Kementerian Pertahanan Cina menyatakan penolakan terhadap latihan yang telah berlangsung antara Filipina dan Australia. Pernyataan tersebut disampaikan juru bicara kementerian, Zhang Xiaogang, dalam konferensi pers di Beijing, Kamis 28 Agustus 2025. Latihan gabungan ini membuat Zhang menuding Filipina sebagai pihak yang merusak perdamaian di Laut Cina Selatan. Ia menilai tindakan Filipina semakin didorong oleh negara-negara di luar kawasan yang menurutnya semakin mengkhawatirkan stabilitas di wilayah tersebut. Zhang menegaskan bahwa langkah Cina dalam menjaga kedaulatan wilayah dan hak maritimnya sah secara hukum dan akan terus dilakukan secara tegas. Militer Filipina dan Australia telah menggelar latihan tembak langsung di Nueva Ecija pada Rabu 27 Agustus 2025. Menurut Filipina dan Australia, hal itu merupakan bagian dari peningkatan kerjasama pertahanan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Cina di kawasan Asia Pasifik. Inggris, Prancis, dan Jerman resmi memulai proses selama 30 hari untuk mengaktifkan kembali sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Iran pada Kamis 28 Agustus 2025. Langkah ini diambil menyusul tudingan pelanggaran terhadap Perjanjian Nuklir 2015 yang sebelumnya disepakati antara Iran dan negara lainnya. Ketiga negara yang tergabung dalam E3 itu menyatakan bahwa pembicaraan terbaru dengan Iran di Jeneva tidak menghasilkan kemajuan berarti.
Mereka menilai Iran tidak menunjukkan komitmen untuk mencapai kesepakatan baru, terutama setelah serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu. Upaya peluncuran mekanisme snapback ini dilakukan untuk memastikan sanksi internasional yang sempat dicabut dapat diberlakukan kembali. Menanggapi hal ini, seorang pejabat senior Iran menuduh E3 merusak jalur diplomasi dan menegaskan bahwa negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Barat. Sanksi yang hendak dipulihkan mencakup berbagai pembatasan yang sebelumnya dicabut setelah kesepakatan nuklir 2015 yang bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir.